Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-18 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python Pandas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk membentuk dummy data frame. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oke, video kali ini kita akan membahas tips dan triks yang ke-18. Oke, kita akan lompat dulu ke slide yang ke-18 di sini. Oke, ini dia. Nah, topik bahasan kita kali ini adalah membentuk dummy data frame. Nah, pertama-tama kita akan import dulu dua modul penting di sini, yaitu Pandas dan NumPy, di mana Pandas akan kita import sebagai PD dan NumPy-nya kita import sebagai NP. Sekadar informasi, versi Pandas yang kami gunakan untuk sesi pembelajaran kita kali ini adalah versi 1.0.3. Sedangkan versi NumPy yang kami gunakan saat ini adalah versi 1.18.1. Oke, nah dalam melakukan eksplorasi data science, ada kalanya kita juga butuh untuk membentuk sebuah dummy data frame. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kami akan memberikan setidaknya 3 cara yang bisa kita lakukan untuk membentuk dummy data frame. Nah, cara yang pertama adalah dengan memanfaatkan struktur data dictionary. Ya, nah di sini kita sudah memiliki suatu dictionary, ya, di mana dictionary ini memiliki pasangan key dan value, ya, di mana key-nya nanti akan berkorelasi atau akan membentuk label kolom, ya, sedangkan value-nya ini akan berisi data untuk kolom tersebut. Nah, sebagai contoh di sini, ya, dictionary ini memiliki dua buah key, yaitu call 1 dan call 2. Maka data frame yang akan terbentuk nantinya akan memiliki dua buah kolom, di mana kolom yang pertama akan memiliki label call 1 dan kolom yang kedua akan memiliki label call 2. Lalu untuk call 1, ya, data-data yang akan disertakan adalah 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk call 2, ya, datanya adalah 5, 6, 7, dan 8. Oke, lebih kurang seperti ini. Kita akan coba eksekusi script-nya. Nah, ini adalah data frame yang dihasilkan, di mana data frame ini terdiri dari dua buah kolom dengan label call 1 dan call 2. Nah, label kolomnya ini berkorelasi dengan key yang digunakan pada dictionary. Lalu nilai atau data yang tertampung untuk setiap kolomnya ini berkorelasi dengan values dari setiap key pada dictionary-nya. Oke, lebih kurang seperti itu. Ini adalah cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk membentuk dummy data frame. Cukup mudah ya. Berikutnya kita akan lihat cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini akan memanfaatkan NumPy array. Nah, di sini kita spesifikasikan dulu nih ukuran row dan ukuran kolomnya, ya, atau jumlah baris dan juga jumlah kolomnya. Semisal di sini kita ingin membentuk sebuah data frame dengan jumlah baris 5 dan jumlah kolomnya 3. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah kita cukup membentuk suatu NumPy array, ya, salah satunya dengan memanggil fungsi np.random.ranIn di sini, ya. Karena kita memanggil ranIn, berarti data-data yang mau kita hasilkan adalah data-data dalam random integer. Ya. Di sini jangkauan nilainya kita tentukan. Ya. Dalam hal ini, jangkauan nilainya adalah 1 sampai dengan 20. Lalu size-nya kita sesuaikan dengan ukuran jumlah baris dan jumlah kolomnya. Yang perlu diperhatikan di sini untuk size, ya, yang kita spesifikasikan adalah jumlah barisnya dulu, baru diikuti dengan jumlah kolom. Nah, ketika script ini kita eksekusi, ya, maka akan dihasilkan suatu array atau NumPy array di sini. Nah, ini adalah NumPy array-nya. Dan NumPy array ini bisa kita gunakan untuk membentuk suatu data frame. Ya. NumPy array ini kan kita tampung ke dalam variabel arr di sini. Selanjutnya, kita bisa membentuk suatu data frame berdasarkan NumPy array ini. Ya, caranya kita panggil saja pd.dataframe, ya. Lalu arr-nya kita masukkan sebagai parameter. Nah, karena NumPy array belum memiliki label untuk setiap kolomnya, maka kita juga perlu menyertakan parameter columns di sini, dan parameter columns ini akan memberikan atau menyertakan label untuk setiap kolomnya. Nah, untuk kasus kita di sini, ya, label columns-nya kita hasilkan dengan menerapkan fungsi tuple untuk suatu nilai string. Ya, dan ini akan menghasilkan 3 buah label, ya, yaitu label A, label B, dan label C. Kita coba eksekusi script-nya di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, data-data yang ada di sini, ini merupakan array-nya.
Oke. Lalu label ini kita spesifikasikan di sini, ya, label untuk setiap kolomnya. Oke, lebih kurang seperti itu. Ini adalah cara kedua atau pendekatan kedua yang bisa kita lakukan untuk membentuk suatu dummy data frame, yaitu dengan memanfaatkan NumPy array. Nah, selanjutnya kita akan melihat pendekatan ketiga. Pendekatan ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan memanfaatkan built-in function dari modul Pandas Util Testing. Ya, kita lihat di sini. Pertama-tama kita akan memanfaatkan yang make data frame. Nah, ini adalah yang paling sederhana. Oke, kita coba eksekusi di sini dan kita akan coba lihat 5 baris pertama. Nah, di sini nggak perlu khawatir ya guys kalau ada pesan warning semacam ini. Nah, pesan warning ini sebenarnya untuk mengingatkan bahwa di versi-versi berikutnya, Pandas Util Testing ini akan dipandang sebagai deprecated module atau modul yang sudah tidak lagi disupport. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya cukup disayangkan, karena kalau menurut pandangan kami atau pendapat kami, PD Util Testing ini memiliki beberapa fungsi yang sebenarnya cukup bermanfaat sekali. Salah satunya adalah untuk membentuk dummy data frame ini. Nah, bisa kita lihat di sini ya, make data frame berarti akan membentuk suatu dummy data frame sederhana, ya. Nah, kebetulan di sini kita hanya menampilkan 5 baris pertama saja, ya, karena kita memanggil .head, ya. Lalu by default, ya, make data frame ini akan menghasilkan suatu data frame yang terdiri dari 4 buah kolom. Dan nilai-nilainya adalah nilai-nilai acak. Indeksnya juga dihasilkan dengan proses randomization. Lalu hal kedua yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan PD Util Testing adalah membentuk suatu data frame yang tipe datanya campur, ya, atau mix data frame di sini. Nah, sebagai contoh ini, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, untuk kolom A, ya, tipe datanya ini kan numerik, ya, A dan B numerik di sini. Lalu C, tipe datanya adalah string, ya. Lalu yang D ini tipe datanya adalah date, ya. Ini adalah mix data frame. Lalu berikutnya kita juga bisa membentuk time series data frame atau data frame yang berisi data deret waktu. Kita akan coba eksekusi di sini scriptnya. Nah, ini dia. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, datanya terdiri dari 4 buah kolom, yaitu kolom A, B, C, dan D. Tetapi kalau kita lihat indeksnya di sini, ya, indeksnya berupa indeks waktu, ya, sehingga menjadikan data frame ini merupakan data frame deret waktu atau time series data. Lalu berikutnya, hal lain yang bisa kita lakukan adalah membentuk suatu data frame dummy dengan beberapa missing value yang ditempatkan secara acak. Nah, untuk keperluan ini, fungsi yang dipanggil adalah make missing data frame. Ya, nah ini adalah data frame yang dihasilkan. Bisa kita lihat di sini ya, terdapat beberapa missing value yang ditempatkan secara acak. Nah, missing value kalau dalam Python Pandas data frame itu direpresentasikan dengan none seperti ini, ya, atau NaN. Demikian tips untuk membentuk dummy data frame. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan trik lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.